kita kekal di dalamnya. Maka oleh sebab itu dunia itu bukanlah sebagai tujuan hidup kita, tapi adalah alat prasarana untuk menyampaikan kita di akhirat nanti. Maka oleh sebab itu janganlah kita tergoda di kehidupan dunia yang sementara ini. Alangkah bodohnya manusia, kata Imam Al-Ghazali, dia gunakan dunia ini sebagai tujuan hidupnya dan dia lupa dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itulah hakikat yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu para ahli fuqaha, ahli hukum Islam itu dia bagi pada tiga bahagian: masalah akidah, masalah syariat, dan masalah akhlak atau tasawuf. Dan masalah syariat ini dibagi, ada yang hablum minallah, inilah yang sebagai ibadah mahdhah, salat, puasa, yang luas. Baik itu dalam hal berkenaan dengan masalah faraid, muamalah, munakahat, jinayah, siasat, itulah hubungan kita sama manusia. Yang jadi persoalan kita bicarakan pada waktu yang singkat ini adalah masalah dunia itu sendiri. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 18. Ayat 14. Zuyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati wal khayl musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan indah dalam pandangan kita ini cinta, keinginan kita dengan dunia ini yang berupa wanita-wanita. Inilah tantangan hidup kita, godaan yang paling berat bagi kita. Bukan saja pada remaja, bahkan kita orang tua pun banyak keterlibat hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Ada yang dipecat, diturunkan sebagai jabatan dia, maka itulah godaan yang berat bagi kita. Itulah iman. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga hal pada kita: iman, akal, dan nafsu. Iman itulah pegangan kita yang kita gigit dengan kita yang kuat-kuat. Maka iman kita jangan sampai luntur, kendur, kita jaga baik. Dan nafsu. Inilah godaan yang berat bagi kita. Syaitan yang selalu menggoda kita di dunia ini. Maka seseorang melakukan perbuatan yang maksiat, apapun perbuatan dilakukannya, apabila nafsu setan sudah berada untuk penyelenggaraan ibadah. Orang pergi haji, umroh dengan harta, itu dunia. Bayar zakat, perlu harta, itu dunia. Maka banyak orang-orang yang memiliki harta karena tidak gunakan harta tadi itu dengan yang baik, maka harta itu menjadi musuh bagi dia. Itu perlu kita elakkan dengan baik. Apa itu? Itulah kehati-hatian kita di dunia ini. Ingin kita selamat di dunia dengan ilmu, di akhirat juga dengan ilmu. Maka ilmu juga perlu sangat penting kita tuntut, terutama ilmu agama ini. Maka Imam Ghazali mengatakan menuntut ilmu agama itu adalah wajib fardu ain. Kenapa? Karena hari-hari kita jalani, kita laksanakan, barulah ilmu lain itu termasuk fardu kifayah. Kalau tidak ada ahli pertanian, tak semua kita ahli pertanian, ahli dalam teknologi, tapi kalau ada sebagian yang cukup. Kaum muslimin di Allah Subhanahu